mau ngerekam biasanya ada yang ngerekam nih kalau saya ngajar di sini. Ya, udah ada direkam, bagus lah. Oke, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai corak kehidupan masyarakat prasejarah. Ya, memang kalau kita waktu belajar kelas 7, waktu SMP, kelas 7 SMP itu corak kehidupannya itu sudah ibaratkan Paleolitikum, Mesolitikum, dan lain-lain ya. Tapi kalau yang sekarang dibedakan. Kalau yang nanti Paleolitikum, Mesolitikum, dan Megalitikum, itu nanti di materi hasil budaya, 2 pekan lagi materinya. Nah, tapi kalau yang saya sebutkan sekarang, corak kehidupan, nanti saya akan sampaikan bahwa corak kehidupan nanti dibagi ke dalam beberapa fase. Baik, sebelum saya mulai, silakan ada ya, tadi barusan ada yang ini, siapa? Tidak ada? Pak, Widya Ya. hadir ya. Siapa? Widya. Oh iya, maaf Widya. Habis tadi ini ya. Oke, terima kasih sudah gabung. Silakan teman-teman ya, mau sambil minum silakan ya. Oke, kita langsung aja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Corak kehidupan masyarakat prasejarah. Nah, ini sudah muncul nih. Baik, langsung aja. Oke, silakan. Nah, ini dia nih. Corak kehidupan masyarakat praaksara. Nah, teman-teman kemarin sudah saya sampaikan ya mengenai 2 materi mungkin ya, 3 materi mungkin ya. Ada zaman prasejarah, kemudian ada manusia purba, kemudian teori persebaran nenek moyang ya. Nah, sekarang corak kehidupan masyarakat praaksara. Nah, corak kehidupan masyarakat praaksara ini dalam sejarah dibagi ke dalam beberapa fase atau masa. Nah, di mana setiap fase atau masa memiliki karakteristik tertentu, memiliki yang namanya ciri khas tertentu. Baik, kita mulai saja ya. Oke, lanjut. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kalau dulu waktu kelas 7 SMP, ini masa berburu dan mengumpulkan makanan ini disebut masa Paleolitikum. Nah, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, beberapa ciri khasnya adalah satu, pada masa ini lingkungan masih liar dan keadaan bumi labil. Maksudnya apa? Maksudnya itu, pada waktu itu lingkungan masih belum tertata rapi dan iklim masih belum stabil, kadang panas, kadang hujan gitu ya, tidak bisa ditebak. Nah, kemudian pada waktu itu juga banyak terjadi letusan Gunung Merapi. Wah, bisa dibayang ya bagaimana waktu itu terjadi letusan Gunung Merapinya sangat sering frekuensinya. Nah, kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga itu di mana sungai sering berpindah-pindah aliran karena perubahan bentuk permukaan bumi. Bisa dibilang pada waktu itu bumi sedang apa? Sedang proses pendinginan bisa jadi. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Keadaan ini berlangsung pada masa 600.000 tahun yang lalu. Jadi cukup lama banget ya, 600.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian perkembangan kebudayaan masih lambat. Betul, karena kebudayaan pada masa ini amat sangat sederhana. Saya ulang sekali lagi ya, teman-teman ya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, kondisi pada masa ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Saya ulang ya. Satu, di mana lingkungan masih liar dan keadaan bumi masih labil. Lingkungan masih liar artinya lingkungan belum tertata rapi dan kondisi iklim belum stabil dan selalu berubah-ubah. Banyak terjadi letusan Gunung Merapi, di mana pada waktu itu letusan gunung berapi frekuensinya sering. Kemudian sungai sering berpindah-pindah aliran karena perubahan bentuk permukaan bumi. Maksudnya pada waktu itu bumi sedang proses pendinginan dan sedang proses pemanfaatan ya di pemadatan. Dan keadaan ini berlangsung pada masa 600.000 tahun yang lalu.
Dan perkembangan kebudayaan masih sangat lambat. Memang pada waktu itu masih sangat lambat. Oke, teman-teman MIPA 1, MIPA 2 dari slide pertama ini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Insya Allah enggak. Oke, saya lanjutkan lagi ya untuk yang kedua, yaitu ciri dari masa berburu dan mengumpulkan makanan bagian yang kedua. Nah, di sini teman-teman, nah ini tolong dicatat, tolong diperhatikan mengenai manusia pendukungnya. Ini saya bikin nih teman-teman ya. Kurang satu manusia pendukungnya, tolong ditambahkan Meganthropus. Manusia purba yang hidup pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, yaitu ada 4. Yang pertama Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Saya ulang sekali lagi. Manusia purba yang hidup pada masa ini ada 4. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Teman-teman MIPA 1 minta bantuan dong. Kalau Meganthropus paleojavanicus ada yang masih ingat artinya apa? Ada yang masih ingat nggak? Meganthropus paleojavanicus ada yang masih ingat? Manusia kera yang raksasa. Ya, manusia besar dari Pulau Jawa. Iya, Megan itu artinya besar. Betul ya, terima kasih. Pithecanthropus erectus, ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Pithecanthropus erectus, silakan. Pithecanthropus erectus, ada yang masih ingat? Yuk, ada yang masih ingat nggak? Pithecanthropus erectus itu artinya manusia kera yang berjalan tegak. Homo soloensis, ada yang masih ingat nggak? Homo soloensis itu apa? Manusia dari Solo. Iya, manusia dari Solo. Homo wajakensis, apa artinya? Ya, Homo wajakensis apa? Ya, Alif, silakan. Ya, silakan. Apa? Homo wajakensis. Homo itu Manusia yang hidup apa? di Indonesia. Oh, manusia dari wajak ya. Terima kasih Danis. Nah, jadi itu ya. Kemudian masuk ciri berikutnya. Kehidupan masih bergantung pada alam. Maaf kalau boleh saya ngomong kasar nih. Artinya manusia purba memakan makanan yang sudah disediakan oleh alam. Sebagai contoh, maaf kasar juga nih. Kalau misalkan kita ingin belimbing, tinggal ngambil dari pohonnya. Kalau ingin rambutan, tinggal ngambil dari pohonnya. Kalau ingin alpukat, tinggal ngambil dari pohonnya. Begitu yang dimaksud. Jadi manusia purba pada masa ini memakan makanan yang sudah disediakan oleh alam. Makanya kehidupan bergantung pada alam. Kemudian penjelasan yang berikutnya mengenai manusia hidup berkelompok. Betul. Manusia pada masa ini hidupnya berkelompok, jumlahnya tidak kurang dari 10 sampai 15 orang dan setiap kelompok tersusun dari keluarga kecil. Nah, kemudian pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Saya ulang sekali lagi untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan bahwa manusia pendukungnya ada 4, yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan masih bergantung pada alam. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya manusia purba memakan makanan yang sudah disediakan oleh alam. Yang ketiga, manusia hidup berkelompok. Ingat teman-teman,
bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain, makhluk yang senantiasa membutuhkan orang lain. Nah, itu yang disebut manusia. Dan kemudian manusia hidup berkelompok, artinya manusia hidup berkelompok terdiri dari 10 sampai 15 orang. Kemudian setiap kelompok tersusun dalam keluarga kecil dan pembagian kelompok berdasarkan jenis kelamin. Oke, sampai sini jelas nggak teman-teman? Dari MIPA 1, MIPA 2, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke, ada? Tidak ada, Pak. Ada. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, masih masa berburu dan mengumpulkan makanan. Saya lanjutkan lagi. Nah, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, tadi di slide sebelumnya saya menyampaikan bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Nah, kemudian teman-teman, saya lanjutkan lagi. Pada masa ini, laki-laki memiliki tugas yaitu berburu. Ya, dia mau berburu, kemudian perempuan mengumpulkan makanan dan mengurus anak. Nah, kemudian pada masa ini, peralatan yang digunakan adalah peralatan yang terbuat dari batu dan tulang, teman-teman. Seperti kapak perimbas, alat serpih, dan alat tulang. Nah, kemudian alat serpih kalau sekarang seperti pisau ya, teman-teman ya. Kalau alat tulang dia posisinya panjang, kalau sekarang seperti tombak, teman-teman. Biasanya alat tulang digunakan untuk laki-laki berburu, teman-teman. Nah, tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa manusia purba hidup berkelompok terdiri dari 10 sampai 15 orang. Hidupnya berpindah-pindah alias nomaden dan ditemukannya api, teman-teman. Jadi pada waktu itu ditemukannya api. Nah, ini ya, ingat dari perspektif pengetahuan ya. Kalau dari agama beda lagi. Kalau dalam agama ditemukannya api ini ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, kemudian diajarkan bagaimana hal-hal yang ada di dunia, termasuk api juga tuh teman-teman. Nah, kemudian pada waktu itu mungkin kita pernah mendengar ya bahwa yang namanya manusia purba ketika dia akan menyalakan api itu antara batu satu dengan batu lain kan digesek-gesekkan ya. Kemudian nanti di bawahnya ada daun-daun kering atau rumput-rumputan kering. Nah, hasil percikan api itulah kemudian nanti akan membesar. Nah, itu ya teman-teman ya, masa berburu dan mengumpulkan makanan berikutnya. Sampai sini jelas? Ada yang tanyakan nggak? Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Untuk berikutnya, yang kelima. Nah, ini yang dinamakan masa berikutnya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, jadi untuk yang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, dulu namanya masa Paleolitikum. Megalitikum ya, maaf. Bukan megalitikum, maaf, saya ulang ya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini dinamakan masa Mesolitikum. Saya ulang, Mesolitikum. Nah, di mana pada masa ini manusia purba memang masih bergantung pada alam. Artinya tadi sudah saya jelaskan, manusia purba memakan makanan yang sudah disediakan oleh alam. Nah, pada masa ini, kegiatan yang dilakukan oleh manusia purba terdiri dari berburu binatang dalam hutan. Itu benar. Menangkap ikan dan mengumpulkan makanan. Itu jangan di situ tulis mengumpulkan makanan. Maaf ya, salah ketik ya, maklum. Nah, kemudian teman-teman, saya lanjutkan berikutnya. Peralatan yang digunakan adalah kapak genggam dan flex. Nah, kapak genggam itu yang gambar atas, flex yang bawah. Saya ulang ya, kapak genggam yang atas, flex yang bawah. Nah, saya ulang sekali lagi.
Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut pada masa ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, manusia purba bergantung pada alam. Maksudnya, manusia purba pada masa ini memakan makanan yang sudah disediakan oleh alam. Tadi sudah saya jabarkan. Pada masa ini, manusia purba melakukan beberapa kegiatan. Yang salah satunya adalah berburu binatang dalam hutan, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan. Nah, kemudian peralatan yang digunakan adalah kapak genggam dan flex. Tolong dikasih keterangan nanti kalau kalian mendengar rekaman saya, kalau kalian nulis download materi saya, flex itu artinya alat serpih ya, teman-teman ya. Flex itu alat serpih. Nah, kalau misalkan mengenai gambarnya, teman-teman bisa dilihat kalau yang namanya kapak genggam ada yang gambar bagian atas. Kalau flex, teman-teman lihat di bagian bawah ya, untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, pada masa ini betul nggak sih Pak, manusia purba sudah mengenal bercocok tanam? Ya, memang sudah ada yang bercocok tanam, cuman masih sederhana gitu kan. Nah, kemudian ada yang lupa saya sampaikan tuh untuk yang kemarin, teman-teman ya, maksudnya yang sebelumnya, ada food gathering, ada nomaden. Yang masa sebelumnya ya, yang awal-awal tuh. Jadi saya lupa kasih keterangan bahwa kata kunci berikutnya dari segi pola menetap adalah nomaden. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ada food gathering, artinya mengumpulkan makanan. Nah, itu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk yang periode ini. Ciri berikutnya adalah bersifat semi sedenter. Artinya gini, manusia purba yang hidup pada masa ini ada yang sudah menetap, ada yang masih berpindah-pindah. Nah, di mana kalau misalkan yang menetap, dia tinggal di sebuah gua namanya Abris Rosoche. Nah, Abris Rosoche teman-teman bisa lihat. Dan biasanya teman-teman, gua-gua yang ada umumnya dekat lembah sungai dan dekat pesisir pantai. Saya ulang sekali lagi. Manusia purba yang hidup pada masa ini kategorinya adalah semi sedenter, di mana ada yang sudah menetap dan ada yang masih berpindah-pindah alias nomaden. Untuk yang menetap, manusia purbanya tinggal di sebuah tempat bernama Abris Rosoche, namanya gua. Dan biasanya gua-gua yang ada itu sebagian besar umumnya ditemukan dekat pesisir pantai dan dekat lembah sungai. Sehingga di sini bisa dibilang makanan yang ada itu sebagian besar tidak hanya berburu di hutan, tapi makanan dari lembah sungai dan pesisir pantai, ikan, kerang-kerangan dan lain-lain. Nah, itu ya. Kemudian ciri berikutnya adalah manusia purba sudah mengenal bercocok tanam, sangat sederhana dan dilakukan dengan ladang berpindah. Jadi saya ulang sekali lagi, bercocok tanam sudah sangat sederhana, kemudian dengan sistem ladang berpindah. Jadi mungkin dalam bahasa kita buka hutan ya teman-teman ya, di mana buka hutan dengan cara dibakar, kalau sudah selesai baru dah dijadiin lahan buat menanam tanaman, baik itu palawija dan lain-lain. Nah, kemudian lanjut berikutnya, manusia purba yang hidup pada masa ini sudah mengenal 3 aliran kepercayaan. Ada animisme, kepercayaan terhadap roh, ada dinamisme, kepercayaan terhadap benda goib, dan ada totemisme, kepercayaan hewan yang dianggap suci. Saya jelaskan untuk animisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang, di mana roh nenek moyang punya tempat tinggal, bahasanya gitu teman-teman. Di mana dulu pernah saya dapat waktu kuliah, di mana pohon ada penunggunya, sungai ada penunggunya, danau ada penunggunya,
gunung ada penunggunya. Nah, jadi maksud animisme itu setiap tempat yang tadi saya sebutkan itu mereka tinggal di sana, teman-teman. Nah, maaf kita logika dulu sebentar ya. Saya ngambil contoh dulu sebentar, teman-teman. Kita analisis untuk animisme. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang letusan gunung berapi, saya mau tanya, pada zaman prasejarah atau manusia purba, ketika letusan gunung berapi itu terjadi, menurut kalian manusia purba yang hidup pada masa itu apakah cenderung mendekati gunung atau menjauhi gunung, teman-teman? Coba bagaimana pendapat kalian? Mendekati atau menjauhi gunung? Silakan, Fadilah. Mendekati, Pak. Mendekati gunung. Mendekati gunung. Coba teman-teman yang lain, bagaimana pendapat kalian? Mendekati juga, Pak. Mendekati juga, iya Dani. Coba yang lain. Mendekati apa menjauhi? Yuk, yang lain. Saya tembak aja dah. Bilma. Oh, Bilma nih. Bilma, mendekati apa menjauhi? Mendekati. Mendekati. Oke, yang lain saya coba. Mirza, ada Mirza? Oh, Mirza lagi ini ya. Oke, coba saya tanya Milsi. Ada nggak Milsi di sini? Milsi. Iya, Pak. Mendekati apa menjauhi menurut kamu? Mendekati. Mendekati. Ya, jawaban dari kalian semuanya benar. Jadi pada masa prasejarah, manusia purba cenderung mendekati gunung, teman-teman. Kenapa mendekati gunung? Tadi dalam konsepsinya ada yang disebut dengan apa? Ada yang disebut dengan animisme. Mereka percaya bahwa nenek moyang yang tinggal di dekat gunung lagi marah. Jadi kalau misalkan biar nggak marah dikasih apa? Dikasih sesajen, teman-teman. Waduh, ini saya awalnya saya juga geli-gelian juga ketawa gitu. Wah, kok bisa ya? Nah, ternyata pada waktu itu manusia purba mendekati gunung setelah letusannya itu yang kencangnya itu sudah keluar gitu kan. Nah, lalu setelah mendekati, kemudian melemparkan sesajen ke kawah gunung tersebut. Sesaji ya, ke kawah gunung tersebut. Ajaibnya ya, teman-teman ya, langsung berhenti. Letusan gunungnya langsung berhenti. Nah, bagaimana perspektif manusia sekarang dalam menyikapi adanya Gunung Merapi? Berbeda dengan masa lalu, teman-teman. Sangat berbeda sekali. Kalau manusia purba seperti itu, kalau manusia sekarang ketika letusan gunung berapi ya cenderung menjauhi. Kenapa? Karena bahaya yang ditimbulkan cukup besar. Salah satunya adalah awan panas. Dimana kalau misalkan kita terkena awan panas ya langsung meninggal gitu ya teman-teman ya. Tidak hanya itu, gas yang dikeluarkan juga sangat banyak, makanya bisa menimbulkan korban jiwa juga gitu ya teman-teman ya untuk animisme. Dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap benda gaib. Artinya sebuah benda yang dipercaya memiliki kekuatan yang di luar akal sehat, di luar logika ya teman-teman. Teman-teman pernah mendengar keris nggak? Pernah mendengar keris nggak? Pernah. Pernah? Oke. Ainan juga pernah, Ainan? Pernah mendengar keris? Oke. Yang lain juga saya yakin pernah dengar ya. Jadi gini, keris pada zaman dulu dipercaya memiliki kekuatan-kekuatan yang di luar nalar atau akal sehat. Sebagai contoh saya ngasih contoh satu. Ada yang namanya keris pulang geni. Ya mungkin kalau teman-teman suka nonton Angling Dharma pasti pernah nonton tuh ya, pernah tahu tuh. Jadi keris pulang geni itu adalah sebuah keris di mana apabila orang yang punya keris itu akan menimbulkan kewibawaan. Apabila dia menduduki jabatan sebagai pemimpin, tidak akan ada yang berani untuk mengusiknya. Tidak ada yang berani untuk melengsarkan dia. Karena apa? Efek dari keris pulanggeni itu. Bahwa keris pulanggeni adalah keris untuk kewibawaan, untuk berikutnya untuk kekuatan juga, teman-teman.
Nah, itu untuk keris. Nah, contoh yang lain untuk dinamisme, teman-teman pernah mendengar susuk nggak? Susuk pernah dengar nggak? Pernah. Susuk itu, teman-teman, kalau kalian lihat beras nih, lihat beras itu segede kayak gitu, teman-teman. Ya, dimana susuk yang saya maksud adalah dimana susuk itu nanti akan dimasukkan ke dalam diri kita, badan kita, dengan bantuan hodam, artinya jin, teman-teman ya. Dimana nanti susuk itu digunakan untuk apa? Misalkan nih, kalau dia seorang penyanyi, agak awalnya kan suaranya pas-pasan, agar terdengar merdu pakai susuk, ya. Kalau misalkan dia seorang seorang penguasa ingin dihormati, pakai susuk juga tuh teman-teman. Nah cuman saya pernah baca tuh ya, susuk itu kan ada 3 bahan ya yang dibuat, ada dari berlian, ada dari intan dan emas. Nah kalau intan berlian, apabila dia masuk ke dalam diri kita, itu ketika kita meninggal itu akan mudah keluarnya ketimbang emas. Kalau emas agak sulit, kenapa? Harus dicabut dulu, di mana ketika dicabut, yang mencabutnya siapa? Yang mencabutnya adalah orang yang masangnya, teman-teman. Karena dia tahu sendiri, nggak bisa diolah orang lain, gitu. Nah, itu ya untuk susuk. Nah, jangan susuk itu jangan kalian ini ya, itu bahaya itu. Kalau misalkan nih, itu susuk dimasukin hodam jin ya dalam diri kita misalkan. Nah, kalau misalkan itu jinnya cocok dengan diri kita ya nggak masalah. Kalau misalkan tidak cocok, wah energi kita akan tersedot. Saya baca dari tabloid Posmo, Supranatural waktu saya SMA tuh, teman-teman ya. Waktu saya kuliah tuh, teman-teman. Nah, itu untuk dinamisme. Kalau totemisme, teman-teman, ini kepercayaan terhadap hewan yang dianggap suci. Hewan yang dianggap sebagai kendaraan dewa atau yang disayang dewa pada masa dulu. Teman-teman masih ingat nggak di India ada hewan yang disucikan apa? Ada yang masih ingat nggak? Di India? Sapi. Gajah ya. Tapi Sapi. Ini kalau kita pergi ke India, apabila kita tendang itu sapi, jangan dilakukan ya, jangan dilakukan itu sapi ditendang sama kalian, jangan. Yang marah penganut agama Hindu, teman-teman. Kenapa? Karena pada masa itu hewan yang bernama sapi dianggap suci sebagai kendaraan dewa. Masih di India juga tikus aja dianggap suci, teman-teman. Wah, itu dia tuh. Padahal kalau kita kan jijik ya tikus ya. Nah, itu namanya totemisme. Kepercayaan terhadap hewan yang dianggap suci atau dikeramatkan. Baik teman-teman, untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, sampai di sini apakah saya terlalu cepat? Enggak, Pak. Ya, jadi mohon maaf kalau misalkan saya ada kendali seperti itu, karena berdasarkan angket yang kemarin saya ada masukan tolong jangan terlalu cepat. Makanya sebagai antisipasi, saya tanyakan sama kalian tiap slide. Jadi mohon dimaklum aja ya. Oke. Saya lanjut berikutnya ya teman-teman ya. Oke. Lanjut berikutnya ke slide yang ke-7. Nah, masa bercocok tanam teman-teman. Ini kalau bercocok tanam zaman Neolitikum ya teman-teman ya. Kalau dulu waktu kita belajar SMP ini namanya Neolitikum. Zaman Neolitikum ini kalau dalam sejarah Neolitikum, kalau di sini namanya masa bercocok tanam. Yang pertama, keterangan yang pertama adalah masa ini merupakan masa yang penting bagi perkembangan manusia dan peradaban. Betul, teman-teman. Apa salah satunya? Ada 2 ya, tolong dicatat. Yang pertama, dari segi menetap, pola menetap. Pola menetap terjadi perubahan yang semula berpindah-pindah alias nomaden menjadi menetap, namanya sedenter gitu ya. Jadi yang semula berpindah-pindah nama lainnya adalah nomaden menjadi menetap alias sedenter. Itu yang pertama, pola menetap. Yang kedua, pola bercocok tanam. Ya, ingat pola bercocok tanam itu yang kedua. Apa? Food gathering
dan food producing. Jadi pada waktu itu terjadi perubahan besar dari segi bercocok tanam. Food gathering menjadi food producing. Food gathering tadi bahasanya adalah mengumpulkan makanan dari alam. Food producing adalah manusia purba sudah sudah memproduksi makanan sendiri alias bercocok tanam lanjutan gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian pada masa ini manusia purba sudah mulai memelihara dan menjinakkan hewan pada masa ini. Di mana hewan yang dimaksud adalah, maaf ya saya samarkan nih ya, takutnya saya kasar. Ada guguk ya, guguk itu tahulah tulisannya apa. Nah, kemudian babi, ayam, dan kerbau. Jadi saya ulang sekali lagi. Pada masa bercocok tanam, manusia purba sudah memelihara dan menjinakkan hewan. Adapun hewan yang dimaksud adalah guguk ya, lalu babi, ayam, dan kerbau. Dan pada masa ini, manusia purba sudah mengenal astronomi. Apa itu astronomi? Ilmu perbintangan. Saya ulang. Manusia purba yang hidup pada masa ini sudah mengenal astronomi atau ilmu perbintangan. Menggunakan rasi bintang untuk masa bertanam dan panen. Saya ulang. Menggunakan rasi bintang untuk masa tanam dan panen. Untuk bercocok tanam. Sampai di sini ada yang tanyakan enggak? Tidak, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ke-8, masa bercocok tanam berikutnya teman-teman. Lanjut. Berikutnya adalah sudah mengenal sistem inatura atau barter. Apa itu? Ada yang tahu nggak barter itu apa teman-teman? Ada yang tahu barter itu apa? Ya Fadilah, Danis. Ya. Apa Fadilah dulu? Apa? Tukar Tukar barang. Iya, barang ditukar ya. Kalau kasarnya begitu ya. Tukar menukar barang. Betul, itu yang disebut dengan barter. Nah, kemudian sudah menetap dan pola tinggal sudah teratur. Iya, jadi tidak berpindah-pindah lagi. Sudah ada rumah, sudah ada tempat yang enak buat istilahnya menetap tuh, teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pada masa ini sudah mengenal adanya primus inter pares, teman-teman ya. Sistem kepala suku. Nah, ya. Selama ini kalau kita nonton film di Tom and Jerry ya. ini Tom and Jerry nih. Saya maaf nih, kayak bilang Tom and Jerry. Kenapa Pak kok Tom and Jerry? Karena saya juga suka dulu Tom and Jerry ya, teman-teman ya. Nah, seumuran kalian, nah ketika saya jenuh ya udah nonton Tom and Jerry itu. Ya, meski udah anak SMA juga nonton Tom and Jerry tetap aja seru. Ya, lanjut. Kepala suku itu dipilih pada masa itu berdasarkan kecerdasan, kekuatan fisik, dan keahlian. Nah, memang pada waktu itu tidak hanya kecerdasan, tidak hanya kekuatan fisik, keahlian juga, tapi memiliki sebuah ilmu untuk penyembuhan, teman-teman. Ya, penyembuhan juga itu. Nah, biasanya kalau misalkan seorang pemimpin dia sudah menjadi pemimpin, otomatis dia juga yang memimpin upacara terhadap roh nenek moyang tuh. Itu ya, teman-teman ya. Nah, di mana teman-teman pemimpin pada masa itu benar-benar dipilih oleh rakyatnya dan benar-benar sangat diseleksi oleh rakyatnya. Sehingga mereka tidak salah pilih dengan pemimpin ini. Oke, sebentar ya, saya izin dulu sebentar ya. Saya izin sebentar. MIPA 1, maaf mau konfirmasi MIPA 1. Nadifa sudah gabung belum di sini? Nadifa. Oke, Rajendra udah. Terus Reben juga udah. Lalu ini Nadifa nih. Aduh, Nadifa kemana ya? Tolong dikabarin ya, Nadifa. Raka sudah gabung belum di grup ini? Ada Raka? Raka Yudhistira. Oke, saya lewat dulu ya.
Untuk MIPA 2, maaf saya potong dulu teman-teman ya. Nah, untuk MIPA 2 ada Frincelia. Frincelia ada. Ada, Pak. Kemudian ada Aviani juga ada. Lalu siapa lagi ya? Davin Hakim. Oh iya, Davin Hakim ada. Lalu Noviani. Nah, Noviani nggak tahu nih, ada nggak ya orangnya ya? Oke. Lalu Rafa juga nggak tahu nih, ada apa nggak nih? Rafa, ada nggak? Ada, Pak. Oke. Ada, Bapak. Lanjut, Zahra Abihah ada nggak nih? Ya, Zahra. Oke, berarti 2 orang yang hadir. Nah, lanjut ya, yang terakhir ya, teman-teman. Mohon maaf saya potong. Lanjut berikutnya yang ke-9 yaitu zaman perundagian. Nah, ini lebih cenderung zaman pertukangan ya. Kalau dulu waktu saya belajar itu zaman pertukangan. Manusia purba sudah memiliki keterampilan membuat peralatan. Jadi zaman perundagian ini adalah zaman di mana manusia purba sudah memiliki kemampuan membuat peralatan, di mana peralatan yang terbuat umumnya dari logam. Nah, teman-teman, waktu saya menyampaikan persebaran nenek moyang, ini masanya manusia yang bernama Detrok Melayu. Ini yang Detrok Melayu ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat Detrok Melayu itu apa di slide sebelumnya. Nah, manusia purba yang hidup pada masa ini tingkatnya lebih maju. Iya, manusia purba pada masa ini sudah mengenal sistem cetakan, teman-teman ya. Kalau yang sudah bikin tugas ada istilah soal acir per 2 dan bivalve ya, teman-teman ya. Ada metode cetakan dan ada yang namanya metode setangkup. Artinya cetakan 1, cetakan 2 ditangkup ya. Ibaratkan seperti kalian buat apa ya? Potong pepaya kan dibagi 2 nih. Nanti pepaya itu ibaratkan dikasih cetakan, dua-duanya dikasih cetakan, langsung ditangkup. Nah, itu yang disebut dengan bivalve dan acir per 2 ya, teman-teman ya. Nah, kemudian pada masa ini manusia purba umumnya muncul golongan terampil. Jadi muncul golongan terampil membuat peralatan dari logam, kayu, perhiasan, dan gerabah. Alhamdulillah selesai sudah materi hari ini dan tinggal 1 menit lagi kita akhiri sampai jam 8. Nah, teman-teman, ada yang tanyakan nggak? Untuk tugas, untuk ujian, silakan barangkali ada yang tanyakan. Monggo dari kelas MIPA 1 maupun MIPA 2, barangkali ada yang tanyakan sebelum saya tutup. Yuk, silakan. Untuk tugas, teman-teman, sudah ada yang ngumpulin nggak di kelas ini? Ada yang sudah belum ngumpulin? Saya sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Ya, bagi yang belum, nanti tolong dikumpulkan. Deadline-nya tanggal 2 Desember. Saya mengingatkan saja. Jangan sampai 2 Desember saya perpanjang lagi. Karena pada masa itu nanti ada istilah kita dibagi rapot, teman-teman ya. Kita dibagi rapot dan saya harus update nilai juga. Jangan sampai kalian telat ya. Baik MIPA 1 maupun MIPA 2, tolong jangan sampai telat. Demikian mungkin materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk ujian akhir semester dari kelas 10 saya mulai dari sejarah dan unsurnya sampai hasil budaya masyarakat prasejarah. Nah, nanti slide-nya menyusul, tapi kalau untuk yang corak kehidupan silahkan kalian download, nanti saya upload. Mungkin demikian, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat yang rekam ya. Terima kasih untuk database saya. Oke, baik, mohon maaf ya, saya pamit dulu. Mungkin teman-teman juga